Pemirsa, dalam sebulan terakhir lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tinggi sehingga memasuki gelombang ketiga termasuk juga Jawa Timur. Dan pada tanggal 8 Februari 2022, Jawa Timur biasanya daerahnya ini berada di level 1, namun sudah memasuki level 2 hingga level 3. Bagaimanakah kondisi COVID-19 yang ada di Jawa Timur termasuk juga penanganannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya merawat sedikitnya 18 pasien COVID. Dari hasil rekam medis, pasien COVID-19 yang dirawat tersebut didominasi varian Omikron. Tim medis menyatakan tingkat kesembuhan lebih cepat dibandingkan COVID-19 varian Delta. Sejak terdeteksi varian COVID-19 Omikron di Jawa Timur pada awal Januari 2022, Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya sudah merawat sedikitnya 18 pasien COVID-19 yang masuk mulai awal Februari 2022. Dari jumlah tersebut, pasien didominasi varian Omikron dengan kategori gejala sedang. Sedangkan pasien COVID-19 lainnya yang dirawat masuk kategori berat karena memiliki komorbid. Meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron dalam 2 pekan terakhir berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan Omikron meluas ancam Jawa Timur. Dan sudah terhubung yakni dengan Jubir Satgas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Makian Jibril. Selamat siang, Dr. Jibril. Ya, selamat siang Mbak Fatma dan Mitra TV semua. Ya, salam sehat untuk kita semua, dokter. Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, dokter, ini berkaitan dengan kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya seperti apa situasinya saat ini? Karena sebelumnya PPKM di Jawa Timur biasanya ini daerahnya berada di level 1, namun akhir-akhir ini ada belasan, bahkan puluhan daerah yang sudah memasuki level 2, bahkan 3. Ya, jadi memang kalau kita lihat kan dari 2 minggu pasca Nataru itu sudah mulai kelihatan kasus itu naik. Tapi kasus itu naiknya nggak terlalu tinggi ya, sekitar 70-80 gitu. Nah, di awal-awal bulan Februari ini kelihatan naiknya sangat signifikan sekali. Tambahan harian kita di bulan Februari itu sudah mulai di angka 760 di tanggal 1 Februari. Dan kemarin kita juga mencapai angka rekor baru 4.385 kasus per hari. Tapi di sisi lain memang kapasitas rumah sakit alhamdulillah tidak terlalu overload seperti dulu karena kasus-kasus yang kita temui sekarang banyak yang tanpa gejala atau gejala ringan, sehingga bor kita sekarang di Jawa Timur alhamdulillah masih relatif aman, masih relatif cukup karena ICU kita hanya terisi 13% dan isolasi biasa kita 15%. Namun daerah-daerah juga harus waspada karena sudah terjadi peningkatan level di beberapa kota maupun kabupaten. Biasanya dulu kita Jawa Timur itu 20 yang masuk level 1, terus sisanya level 2 dan tinggal 1 yang level 3. Sekarang level 3 kita bertambah, sekarang ada di Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan. Terus PPKM level 2 kita sekarang ada di 21 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Dan yang level 1 ada 15. Memang artinya ada peningkatan kasus yang cukup signifikan dan itu hampir menyebar di semua kota dan kabupaten yang mungkin salah satu pemicunya adalah varian Omikron ini. Tapi di sisi lain kasus-kasus yang muncul sekarang rata-rata ringan dan tanpa gejala. Tapi bukan berarti tidak ada yang masuk di rumah sakit ya. Yang masuk rumah sakit sekarang rata-rata memang adalah satu orang yang belum divaksin sama sekali sehingga gejala yang muncul adalah gejala sedang dan berat. Terus yang kedua juga memiliki beberapa penyakit komorbid yang juga mereka ketakutan mungkin ya nggak divaksin, justru malah dia ketika sudah kena gejalanya itu jadi sedang. Sehingga sekarang rata-rata itu yang mengisi rumah sakit kita, seperti itu, Mbak. Oke. Dok, untuk dominasi dari penyebab masuknya kasus COVID-19 atau melonjaknya kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur ini dari mana, Dok? Ataukah memang berasal dari luar negeri awalnya, apakah transmisi lokal dan lain sebagainya, seperti apa, Dok? Ya, kalau kasus pertama Omikron kita itu kan dari pelaku perjalanan ya. Tapi kebetulan pelaku perjalanan antar provinsi waktu itu.
Jadi dari pelaku perjalanan akhirnya masuk, terus ternyata menjadi kluster keluarga. Ada salah satu anggota keluarganya yang terkena dan positif, dan itu sudah kita sequencing dan ternyata hasilnya sama, positif COVID-19 Omicron. Dan terus kita evaluasi, akhir-akhir ini juga kita mulai merekap, ternyata awal-awal memang dari transmisi dari antar provinsi tadi ya. Karena waktu itu kita pintu internasional belum buka waktu itu, Juanda masih belum buka. Nah, tapi setelah ada transmisi antar provinsi itu akhirnya menjadi transmisi lokal. Ada beberapa daerah-daerah yang ternyata pada saat kita lakukan tracing, ternyata daerah-daerah sudah mulai muncul kasus-kasus positif COVID, dan beberapa sampel kita sequencing memang ya selain ya varian yang biasa, varian Omicron juga sudah mulai ditemukan waktu itu. Nah, terus akhirnya sekarang kita rekap kembali model-model kluster yang muncul, rata-rata memang satu dari fasilitas umum yang memang tidak memiliki ventilasi dan protokol kesehatan dengan baik. Terus yang kedua dari kluster keluarga, karena mereka biasanya habis pulang, akhirnya menularkan ke anggota keluarganya, seperti itu. Klaster keluarga berarti juga banyak ya dok yang ditemukan di Jawa Timur sehingga kasusnya juga melonjak cukup tinggi. Bagaimana antisipasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk juga Satgas COVID-19 di Jatim sendiri agar kasus COVID-19 tidak semakin melonjak, apalagi ini jelang adanya Lebaran di tahun 2022. Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Oke. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung memimpin rakor penanganan COVID-19 di Kota Batu yang diikuti seluruh kepala daerah dan Forkopimda Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur meminta agar seluruh masyarakat Jatim betul-betul disiplin protokol kesehatan. Selain itu, Khofifah juga meminta agar pemerintah daerah di kota maupun kabupaten dapat bersinergi dengan TNI, Polri maupun pihak lain dalam upaya mengantisipasi penularan COVID-19 varian Omicron. Dalam rakor kali ini, Pemprov ingin memastikan sinergitas seluruh Forkopimda provinsi dan kabupaten kota serta elemen pentahelix bisa dimaksimalkan dalam antisipasi dan mitigasi COVID-19, terutama varian Omicron. Pemerintah daerah juga didorong aktif untuk melakukan tes dan pelacakan, bahkan hingga tingkat bawah yang digawangi oleh Babinsa, Babinkaptimas hingga Bidan. Format tersebut untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan Omikron meluas, ancam Jawa Timur, dan masih bersama Jubir Satgas COVID-19, Dr. Makian Jibril. Dokter, penanganan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Karena rakor ini sudah dilakukan sejak minggu lalu dengan kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Seperti apa hasilnya dan seperti apa penerapannya? Iya, jadi memang untuk rakor yang sudah kita lakukan kemarin di Batu itu kan kita mengevaluasi ya. Yang pertama kita mengundang epidemiolog Dr. Windu Purnomo untuk memberikan gambaran terkait behavior Omicron ini dan kira-kira apa langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan. Beliau memang memberikan banyak paparan perbandingan dengan beberapa negara terkait Omicron ini. Memang behavior Omicron ini cenderung gejalanya ringan dan mungkin tanpa gejala. Tapi dia penyebarannya sangat cepat sekali sehingga kalau misalnya kita tidak bisa menangkap penularan ini, khawatirnya ketika kena orang yang belum vaksin dan punya komorbid, masih ada peluang mereka untuk masuk ke rumah sakit dan menjadi gejala sedang atau gejala berat seperti itu. Nah, oleh karena itu optimasi 3T dan 5M pasti kita lakukan kembali. Khusus untuk treatment, kalau mungkin dulu behavior kasus itu kan rata-rata sedang berat, jadi rumah sakit menjadi salah satu prioritas utama. Tapi kalau sekarang karena melihat pattern-nya yang mungkin tanpa gejala dan gejala ringan, isoter menjadi salah satu pilihan yang terbaik untuk kasus-kasus yang ringan ataupun tanpa gejala. Kita kemarin sudah memastikan 79% kota kabupaten di Jawa Timur itu sudah isoternya sudah aktif kembali. Dan kita pastikan ada 3.177 bed yang sudah tersedia untuk isoter di kabupaten kota yang dikelola oleh kabupaten kota, dan Kodam pun juga membantu isoter ya. Ada kurang lebih 13.877 bed dari isoter yang dikelola oleh Kodam 5 Brawijaya. Itu dari segi isolasi. Terus habis itu dari segi
vaksinasi. Kita juga mulai mengingatkan daerah-daerah yang vaksinasi lansianya masih belum mencapai target, paling nggak 60% itu segera menyusul. Karena kan ternyata biar Omikron ini di Jawa Timur yang korban-korban yang masih meninggal ternyata rata-rata memang lansia dari beberapa hari terakhir yang kita lihat. Jadi ya harapannya lansia ini bisa dipercepat. Gitu. Sambil kita juga sama-sama mempercepat vaksinasi yang lainnya, khususnya untuk anak-anak. Karena kan PTM sudah dibuka. Tapi PTM yang di daerah level 2 sekarang sudah mulai dikurangi kapasitasnya menjadi 50%. Oke, dokter, untuk isoter sendiri ini juga sudah siap digunakan di Jawa Timur, ada 79%. Dan apakah ini isoter sudah terisi penuh dibandingkan dengan rumah sakit atau bor di rumah sakit? Ya, kalau isoter sendiri memang dibandingkan sama rumah sakit memang relatif masih banyak rumah sakit ya. Karena kalau kita lihat dari isolasi rumah sakit kemarin ini, untuk ICU-nya itu 13%, isolasi biasa 15%, terus di isoter tuh masih kurang lebih sekitar 5%-an yang terisi. Jadi memang masih belum terlalu ramai memang untuk isoter, karena isoter kan butuh persiapan yang lebih. Kadang-kadang isoternya ada, tapi belum tentu nakesnya sudah siap. Atau mungkin logistiknya siap. Sedangkan kalau rumah sakit kan, kalau dalam kenaikan kasus yang mendadak di suatu daerah, biasanya akan lebih cepat dan lebih siap dibandingkan isoternya. Terus yang kedua juga dari provinsi juga, kita kan juga dulu sudah sempat punya rumah sakit darurat lapangan, tapi kan ternyata karena kasusnya turun, akhirnya sudah mulai ditutup kembali. Nah sekarang kan kalau misalnya ada kenaikan kasus, itu kan untuk membangkitkan lagi butuh waktu kan ya. Sementara ini sudah kita bisa running lagi di rumah sakit darurat lapangan di Ijen, di Malang, sama di BPWS di Bangkalan. Oke, bagaimana dengan tenaga kesehatan sendiri ini karena terpecah begitu untuk konsentrasinya, ada yang melakukan vaksinasi, ada yang harus merawat pasien COVID-19, seperti apa kesiapan dari nakes kita? Ya, kalau memang dari nakes kita kan, alhamdulillah kan untuk Jawa Timur sudah mencapai 100% yang sudah divaksinasi untuk nakesnya. Kecuali mungkin yang punya komorbid ekstrim yang memang nggak boleh divaksin ya. Jadi Jawa dengan seperti itu, insya Allah tenaga kesehatan sudah jauh lebih terlindungi. Makanya insya Allah moga-moga sih nggak ada korban lagi dari tenaga kesehatan. Meskipun memang kita dengar akhir-akhir ini tenaga kesehatan juga beberapa kena gitu. Tapi karena mereka sudah divaksin booster, akhirnya mereka gejala yang muncul cuma ringan atau tanpa gejala. Kalau dari kesiapan untuk isoter ini yang sudah kita siapkan, itu ada 742 nakes yang di isoter-isoter yang di seluruh kota kabupaten, dan ini akan terus bertambah dengan tenaga-tenaga relawan, tenaga-tenaga BPBD, TNI, Polri, dan sebagainya, seperti itu. Dan untuk rumah sakit sendiri kita juga sudah warning, rumah sakit harus standby kalau misalnya nanti ada kenaikan kasus, khususnya yang gejala sedang dan berat. Kalau memang ada gitu ya. Jadi mereka harus, mau tidak mau rumah sakit harus mau untuk menerima pasien COVID-19, seperti itu. Dokter, seperti kita ketahui bahwa Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek saat ini kasus COVID-19 begitu tinggi. Namun di Jawa Timur sendiri ini posisinya adalah keempat, yakni dalam 5 besar lonjakan kasus COVID-19. Mengapa Jawa Timur ini masih aman dengan adanya kasus Omikron ini, dan apa antisipasi dari pemerintah sendiri agar penularan COVID-19 tidak semakin menyebar? Sedangkan di provinsi lain memang penyebarannya begitu masif. Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan Omikron meluas ancam Jawa Timur, dan masih bersama Dr. Makian Jibril selaku Jubir Satgas COVID-19 Jatim. Dokter, kami lanjutkan dengan pertanyaan sebelumnya bahwa Jakarta dan sekitarnya ini kasus Omikron termasuk kasus COVID-19 begitu tinggi, sedangkan di Jawa Timur ini menduduki posisi keempat, dan rumah sakit pun juga masih belum terisi dan semoga tidak terisi dengan penuh begitu ya dok. Bagaimana dengan perbandingan ini? Apa yang terjadi dengan Jakarta dan juga Jawa Timur? Memang kalau kita lihat dari keterisian rumah sakit di Jawa Timur tidak secepat di Jakarta untuk okupansinya. Di sisi lain memang karena satu, kita sudah kabupaten kota sudah terbiasa dengan peningkatan kasus seperti ini, karena bulan Juli lalu kita sudah mengalami hal serupa, dan beberapa kabupaten kota sudah siap isoternya, sehingga isoter itu menjadi pilihan yang lebih diprioritaskan. Karena sekarang kasus-kasus yang kita temukan
atau ringan gitu. Hal itu mengakibatkan bor kita masih di angka kurang lebih ini kemarin ya 13% ICU dan 15% isolasi biasa. Tapi di Jakarta itu sudah mencapai 45%. Kita lihat juga banyak di Jakarta yang orang-orang yang meskipun gejala ringan atau tanpa gejala itu masih mau isolasi di rumah sakit. Sedangkan di kita mungkin sepertinya rata-rata isoter dan isoman masih menjadi pilihan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kalau di Jakarta warganya lebih memilih untuk di rumah sakit, tapi kalau di Jawa Timur lebih baik untuk isoter atau isolasi terpusat dan isolasi mandiri seperti itu. Ya, rata-rata seperti itu. Tapi istilahnya kita juga meskipun isolasi mandiri ya harus kita tetap awasi kan. Kita kan sekarang kan sudah ada ini ya kampung tangguh yang sudah berjalan hampir 2 tahun di Jawa Timur. Jadi di level-level mikro pengawasan juga dilakukan oleh satuan yang masuk dalam kampung tangguh, biasanya dari puskesmas lokal. Oke, dokter, seberapa mengancamkah gelombang ketiga ini dibandingkan dengan gelombang kedua, dan apa yang harus dipersiapkan dari selain dari pemerintah, apa yang harus dipersiapkan dari warga sendiri apabila mungkin terkena gejala dan lain sebagainya? Ya, yang pertama prinsipnya ini ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap gelombang ketiga ini adalah perlindungan terhadap kita maupun keluarga kita. Otomatis perlindungan yang paling efektif yang sudah terbukti ilmiah adalah vaksinasi. Harapannya masyarakat Jawa Timur kan kurang lebih masih ada 3,5 juta ya yang belum divaksinasi. Harapannya itu bisa segera vaksinasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua tetap protokol kesehatan. Vaksinasi untuk melindungi supaya tidak menjadi gejala berat, tapi protokol kesehatan akan sangat penting supaya virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Terus yang kedua, kalau misalnya memang bergejala atau mungkin positif, yang pertama jangan panik, jangan khawatir karena misal kabupaten kota sekarang sudah siap untuk membantu. Kalau sekarang bisa ini, kalau misalnya pertama bisa lewat isoman.kemkes.go.id itu bisa mengakses layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan secara gratis. Untuk selanjutnya nanti bisa diarahkan ke isoter atau diarahkan ke perawatan isoman. Terus yang selanjutnya untuk masyarakat Jawa Timur yang belum yang lansia dan komorbid, karena kita lihat masih ada beberapa yang masuk rumah sakit dengan kriteria seperti itu, harapannya itu menjadi perhatian khusus dan bisa segera divaksinasi seperti itu. Oke, dokter, bagaimana dengan tracing sendiri? Apakah kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur walaupun melonjak tapi tidak semasif di Jakarta, apakah karena tracing ini yang kurang masif dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Kalau kita lihat dari kapasitas testing dan tracing kita kan di angka 160.000 sampai 180.000 per minggu. Dan tracing rasio kita alhamdulillah sudah di atas standar Kemenkes. Kita memang di angka 15,04. Memang kemarin kita sudah evaluasi, ada daerah-daerah yang tracingnya memang turun. Tapi secara overall Jawa Timur rata-rata masih di atas 15. Jadi memang tracing ini juga tetap akan kita tingkatkan. Karena tracing ini kalau misalnya turun, maka nanti pasti levelnya juga akan naik gitu. Kemarin tuh kenapa kok ada banyak yang naik level 1 ke level 2 itu ada 17 kabupaten kota yang tracing rasionya anjlok di bawah 15, sehingga mereka levelnya jadi naik seperti itu. Oke, berarti memang tracing ini penting untuk dilakukan, apalagi daerah-daerah yang saat ini sudah memasuki level 2, ada 21, dan level 3 ada 2 daerah, yakni Kota Kediri dan juga Pamekasan, untuk memasifkan kembali vaksin dan juga tracing, begitu ya, Dok? Benar-benar. Oke, Dok, ini untuk vaksinasi ada tadi dokter menyebutkan ada sekitar 3,5 warga Jawa Timur yang belum tervaksin. Ini apakah mereka tidak mau ataukah memang karena vaksinasi sendiri ini lebih menyasar kepada anak-anak dan juga lansia? Bagaimana dengan orang dewasa ini, Dok? Untuk vaksin yang 3,5 juta ini sasarannya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung dulu aja waktu kita survei mau vaksin ada 35% yang nggak mau divaksin, 35% kali 31 juta kan ada 9 juta. Tapi alhamdulillah sekarang masih sisa 3 juta, karena memang masih banyak orang-orang yang 3 juta ini rata-rata yang antara mereka itu tidak mendapatkan informasi tentang vaksinasi. Yang kedua karena memang ya sudah menjadi aliran yang ini ya istilahnya kontra vaksinasi. Terus yang ketiga juga bisa jadi karena ketakutan, karena mungkin punya penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk yang ketakutan kita kan sudah punya solusinya. Mereka bisa konsultasi ke dokter, dan dokter kalau sekarang sudah bisa membantu untuk screening mana yang komorbid yang tetap bisa divaksinasi seperti itu. Oke, dokter, terakhir singkat saja, apa pesan Anda untuk warga Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur ini agar tetap waspada terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 ini agar semakin mereda begitu dan PPKM bisa turun level lagi? Seperti apa, dokter? Ya, baik. Jadi prinsipnya memang dalam 1 bulan sampai 2 bulan ke depan Omikron ini kemungkinan akan masih naik. Dan belajar dari negara-negara lain
cepat penularannya, tapi insya Allah gejala yang akan muncul itu nggak akan sedang atau berat kalau kita sudah divaksinasi dan protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Nah, oleh karena itu kami himbau untuk masyarakat Jawa Timur yang 3,5 juta tadi yang belum vaksin, ya segera vaksinasi supaya jangan sampai nanti kejadian rumah sakit penuh itu muncul lagi. Dan untuk kita supaya virus itu tidak menyebar, maka protokol kesehatan harus diingatkan kembali, diperkuat kembali. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Makian Jibril selaku Jubir Satgas COVID-19 Jawa Timur membahas terkait dengan Omikron meluas ancam Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih dokter. Salam sehat untuk kita semua. Monggo, sama-sama. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.